Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari jamaah Masjid Al-Aqsa yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 9 Juli tahun 2024, hari Selasa, saya akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa. Jadi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pada Sayyidina Ali Karramallahu wajhah untuk disampaikan kepada seluruh umat Kanjeng Nabi dan seluruh manusia agar menjadi pedoman hidup sehingga insya Allah akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ini tanda-tanda orang yang celaka, ini tidak celaka dunia akhirat. Jadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya Ali, wahai Ali, walis syaki, dan bagi orang celaka, salasu ada 3, alamat ada tiga tanda. Jadi wali syaki, bagi orang yang celaka, salasun ada 3 alamat, ada 3 tanda. 1, kutun haram, memakan yang haram. Jadi suka makan yang haram itu tandanya orang yang celaka. Ini jelas tidak bisa dibantah. Kutun haram, orang yang suka makan yang haram. Jadi tanpa merasa salah makan haram. Mabuk, makan babi, makan apa? Itu yang dari han. Kemudian mohon maaf, barang subhat, nyuri, nipu, korupsi itu juga haram. Kan haram ada 2 kan, haram karena adabnya, babi, celeng, anjing, kucing dan sebagainya itu haram karena adabnya. Homer, jadi makan itu juga celaka. Kemudian yang dimakan halal tapi sumber untuk belinya haram, hasil korupsi, hasil nipu, hasil maling, hasil meras orang itu juga, nah, itu sumber. Nah, ya, tapi kalau sudah terbiasa tidak kerasa. Wastinabul alimi, dan dia akan menjauh dari ilmu dan orang alim. Jadi dia kalau ada ilmu dia menolak. Maka satu wastinabu, dan menjauh dari orang alim, menjauh dari ilmu. Wassalatuhu, dan ketika sholat wahdihi suka menyendiri, tidak suka berjamaah. Jika mau sholat berjamaah ini bagian dari tanda orang celaka. Kemudian walil mujrimi, dan bagi orang pendosa, orang yang banyak dosa. Walil mujrimi, bagi orang yang banyak dosa. Kalau punya anak jangan dikasih nama asal Arab, tapi namanya mujrim itu, entah banyak pendosa. Walil mujrimi, dan bagi para pendosa, salasu ada 3 alamat, ada 3 alamat. Kalau pendosa ada 3 alamat. Hubul fasad, suka membuat kerusakan. Preman apa yang suka merusak. Hubul fasad, suka membuat kerusakan. Wadharul ibad, wadharul, suka memberikan bahaya atau memberikan mudarat, atau suka mencelakai ibad. Ya, contoh preman itu, mau orang main pukul, main apa. Wadharul ibad, suka membuat kerusakan. Siapapun, usaha kecil mau besar. Wadharul ibad, dan suka membuat kerusakan. Wastinabu, dan menolak ar-rasad, petunjuk. Jadi kalau dikasih petunjuk dia menolak. Ini banyak hasil. Makanya insya Allah ini bisa kita hindari semuanya ketika kita sedang berusaha berjuang untuk melakukan yang baik. Kemudian tetap berdoa kepada Allah, karena hidayah kebaikan itu tidak bisa karena kita sendiri, tapi karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berusaha. Kalau sebenarnya nanti juga udah bayangnya juga baik, tidak bisa. Karena kebaikan itu adalah kebiasaan, kejelekan juga kebiasaan. Buang sampah sembarangan biasa saja, tapi kalau terbiasa sampah kecil kita singkirkan, memang kebiasaan. Jadi itu namanya terhubung. Selemah-lemah iman itu adalah kebersihan. Jadi orang yang bersih itu tandanya dia punya iman. Kenapa? Ya, kalau orang nggak punya iman kan sama nggak kenal orang. Masuk akal ini. Kedua, tanda-tanda orang iman diantaranya adalah orang yang punya malu. Punya malu dalam hal apapun. Contoh orang kalau sudah nggak punya malu, contohnya kita mohon maaf istilahnya orang tidak waras pasti beriman kan, namanya hilang akal.
paling lagi kan. Kemudian mohon maaf, sering saya gambarkan kalau orang sering membuat perbuatan maksiat karena sudah terbiasanya dinamanya rasa malu. Itulah kebiasaannya antara kebiasaan berusaha kita dengan katakanlah hidayah dari Allah itu harus seiring. Satu sisi kita ya berusaha untuk menjadi bertakwa, satu sisi kita harus berdoa. Tidak bisa hanya berdoa jadi takwa juga tidak bisa, atau hanya katakanlah berusaha tanpa berdoa juga tidak bisa. Contoh orang Amerika, orang Jepang itu tidak beriman, tapi dia disiplin. Tetap itulah arahnya Allah. Jadi dia bukan contoh membuang sampah tempatnya itu bukan karena takut pada Allah, karena dia memang punya moral yang baik secara dunia ini, buang sampah. Dan itu tidak benar hanya begitu. Tapi apa? Karena arahnya Allah ketika orang itu disiplin dia maju dunia yang saya sampaikan dunia. Tapi orang Islam dia kata Allah istilahnya sholat terus rajin, tapi dia tidak mental secara moralnya baik, ya dia terkalah. Karena apa? Ini arahnya Allah Subhanahu Wa Taala berlaku bagi siapapun dunia orang baik dapat kebaikan. Apalagi orang Islam mental moralnya baik, beriman kepada Allah SWT. Jadi dunia ini akan menjadi lebih. Jadi orang Amerika sama orang Jepang itu maju kan karena mental moral. Mental moralnya itu disiplin, kerja keras, jujur. Nah kalau orang Indonesia mengenahnya boro-boro orang biasa, alim ulama itu suka menekuk ayat suci Al-Quran, mencari pembenaran untuk kepentingan. Itulah dia tidak jujur. Padahal tahu ini mah tidak benar. Carikan aja ayat bagaimana menjadi benar. Ini orang Amerika enggak. Putih-putih, hitam-hitam. Kenapa objektif ilmiah? Makanya saya menyampaikan, kalau saya sebagai dokter hewan, kalau melihat sesuatu tidak objektif, contoh ini kucing ini kering, ngomong ini nggak kering, nggak bisa. Ya kering tapi benang. Kemudian ini ada ingus, ya ada ingus. Kenapa? Kalau saya tidak objektif. Nah, contoh harusnya misalnya kalau mata berair ini kering, tapi ini tidak berair, ini kering. Ya kadang dia memerlukan analisa yang lain. Jadi artinya apa? Ada objektif itu melihat sesuatu sesuai dengan apa adanya. Itulah melatih kejujuran kita. Demikian saya bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.